Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Ini salah satu adapter charger yang memiliki kemampuan fast charging yang paling bagus ya, dibandingkan dengan adapter charger lainnya seperti yang berdaya 18 watt, 15 watt, atau 20 watt ya. Ini Amino AC22 yang mendukung multiple protokol isi daya fast charging dengan daya maksimalnya 22,5 watt. Ini ya, charger dengan daya 22,5 watt itu paling lengkap sendiri dibandingkan dengan yang lain. Bahkan dengan charger yang berdaya 65 watt masih bagus ini kemampuan fast chargingnya. Nah, nanti kalau tidak percaya akan saya uji ya ke ponsel ataupun perangkat yang saya miliki yang sudah mendukung fast charging, diantaranya nanti ke iPhone 8. Ini mendukung fast charging 15 watt atau PD2. Lalu nanti akan saya tes juga ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini mendukung adaptive fast charging 15 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A. Ini support fast charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini mendukung atau support quick charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30. Ini mendukung super charger 33 watt. Nah, mantap ya. Ketika adapter charger dengan daya 22,5 watt digunakan untuk charging ke ponsel berdaya 33 watt, seperti apa yang terjadi ya. Kita lihat nanti yang terakhir akan digunakan tes untuk charging ke power bank yang memiliki daya input, lihat berapa ini, 65 watt. Nah, bagaimana kemampuan dari adapter charger ini dalam men-charging ke semua perangkat fast charging yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Amino AC22 yang saya beli dengan harga 42.000. Nah, link pembelian ada di deskripsi ya, di toko ofisialnya Amino. Oke, pertama kita akan dapat box seperti ini. Nah, di sini ada fitur dan spesifikasinya. Fokus dari adapter charger ini ya, dia mendukung daya 22,5 watt dan VOC dari Oppo. Lihat ini fokusnya. Nah, seperti itu ya. Selain itu dia juga mendukung fast charging lainnya seperti fast charging 15 watt hingga fast charging 18 watt, seperti itu ya. Lalu akan ada dapat kemasan seperti ini. Nah, seperti ini kemasannya, Mika seperti ini ya. Lalu kita dapat kartu kepuasan pelanggan atau kartu nama dari brand Amino. Lalu kita akan dapat adapter charger itu sendiri yang berwarna putih yang saya beli, ada tulisannya Amino seperti ini. Ya, lalu ya seperti ini. Lalu kita ada di sini ada apa ini? Spesifikasi dari adapter charger itu sendiri seperti ini ya. Model AC22, outputnya 5 volt kali 4,5 ampere, totalnya 22,5 watt. Nah, untuk mendukung fitur VOC 20 watt, biasanya itu membutuhkan adapter charger minimal ampernya 4 ampere ya. Ini 4,5 ampere. Jadi sudah lebih dari cukup ketika digunakan untuk charging ke ponsel Oppo yang mendukung VOC 20 watt seperti itu. Lalu di sini ada output portnya, ini USB-A untuk charging ke ponsel 15 watt ya, seperti Samsung atau Xiaomi 18 watt, atau ke Oppo VOC atau Huawei Supercharger itu menggunakan jalur USB-A. Seperti itu ya. Ini ada USB Type-C untuk kepentingan charger ke protokol isi daya power delivery atau USB PD. Ini ada LED yang berwarna biru ketika digunakan untuk charging ponsel ketika dihubungkan ke listrik, seperti itu. Oke, dari sisi baik, sekarang kita berbicara tentang dari sisi built-in quality dari adapter charger Amino AC22 ini. Kalau saya pegang ya, dari sisi berat ya, dia memiliki berat berapa? 47 ya, sangat ringan sekali ya. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari sisi tingkat presisi pas ininya, colok presisi antara part satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Menurut saya agak kurang presisi ya, seperti itu. Lihat ini. Nah, lihat ya. Lihat, nah ya, ini terlalu masuk ke dalam, ini agak keluar. Nah, seperti itu. Jadi
dari sisi build and quality ya, Amino ini menurut saya pas-pasan ya. Coba kita bandingkan dengan adapter charger yang lain, misalnya dari apa? Dari Baseus ya, umpama dari Baseus. Jauh berbeda, sangat-sangat bagus Baseus. Tadi anggap kita lihat dari sisi berat saja ya. Sama-sama mendukung daya anggap 20 watt. Dari sisi desain kecil Baseus ya. Tadi Amino beratnya 47, lihat kalau Baseus berapa? Nah, 50. Masih berat Baseus, padahal dari sisi desain ya, kecil Baseus. Nah, seperti itu ya. Coba kita bandingkan dari sisi yang lain, misalnya dengan Ugreen. Nah, ini ya, Ugreen. Ukurannya kecil Ugreen ya, lihat. Nah, lihat, tapi lihat beratnya. Nah, jelas jauh ya dibandingkan dengan Ugreen. Bahkan Baseus sama Ugreen pun menurut saya masih bagus Ugreen ya. Nah, seperti itu. Coba kita bandingkan dengan yang agak merek setara lah ya. Misalnya Acom, ini ya Acom. Dari sisi build and quality ya, ini Acom berapa ini? Acom 18 watt ya. Dari sisi desain lihat, kecil Acom, lihat beratnya 45. Nah, unda-undi ya build and quality-nya dengan Acom. Ini Acom 45, tadi ini 47. Nah, seperti itu ya. Jadi ini setara dengan Acom lah. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Misalnya ini ada dari Movit. Nah, ini ya Movit. Nah, lihat. Nah, ini fast charging 18 watt. Kita lihat beratnya 44. Nah, kurang lebih dia setara dengan Movit ya. Seperti itu. Kalau dibandingkan dengan ini ada unit. Nah, lihat ya, desainnya kurang lebih mendekati hampir sama. Coba kalau unit berapa? 48. Masih bagus unit ya. Padahal dari sisi desain lihat agak besar Amino sedikit. Nah, ya seperti itu. Jadi dibandingkan dengan unit dia masih kalah. Dibandingkan dengan Anker jelas jauh berbeda ya. Ini ada adapter charger Anker. Lihat desainnya, lihat ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, lihat. Tapi beratnya lihat 57. Sangat kokoh sekali. Nah, seperti itu. Dari sisi build and quality ini chargernya pas-pasan lah ya menurut saya, setara dengan Acom atau setara dengan Movit seperti itu. Oke, pertama akan saya coba untuk tes ke iPhone 8. Ini support fast charging 15 watt atau PD2. Oke, saya menggunakan kabel charger buatan dari brand eSager seperti ini ya. Dari USB Type-C to Lightning yang ada wattmeternya untuk mengetahui daya dari iPhone yang di chargingnya. Oke, akan saya hubungkan sekarang ke port USB Type-C ya di adapter charger Amino-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, coba. Nah, seperti ini. Nah, ya, oke. Coba saya hubungkan ke iPhone sekarang. Nah, start dari baterai 11% ya. Kita lihat apakah dia mendukung PD atau tidak adapter charger maupun kabel charger ini ya. Lihat. Dia outputnya mencapai hingga 10 watt, ada indikator PD ya, naik turun lah ya. Nah, seperti itu. Artinya memang kabel charger atau adapter charger dari brand Amino ini support fast charging ke ponsel iPhone 8 atau di atas serinya ya. Seperti seri iPhone berapa? Seri 10 ataupun yang lainnya. Ini kalau yang support fast charging ya, minimal itu iPhone 8. Nah, seperti itu. Oke, lanjut tes charging fast charging ke ponsel lainnya. Baik, selanjutnya akan saya coba untuk tes adaptif fast charging 15 watt Samsung ya. Ini pada ponsel Samsung Galaxy M11 seperti ini ponselnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, saya menggunakan kabel charger buatan dari brand MC Dodo, support fast charging hingga 6 ampere yang ada wattmeternya juga ya. Oke, saya hubungkan ke USB output USB A ya. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, seperti ini, dia nyala seperti ini. Ya, oke. Akan saya coba sekarang seperti apa kinerjanya adapter charger Amino AC22 untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 ini. Lihat, ada tulisannya PD 14 watt. Nah, ya, artinya memang adapter charger Samsung ini, maksud saya adapter charger Amino AC22 ini support fast charging 15 watt ke ponsel Samsung. Lihat, di sini juga ada tulisannya fast charging. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut kita lihat dari indikator lainnya. Dilihat dari sini, lihat ada tulisannya fast charging juga. Nah, ya, artinya memang dia benar-benar support fast charging. Dilihat dari sisi indikator notifikasi, dilihat dari indikator sistem baterai juga ada tulisannya fast charging connect. Nah, ya. Oke, lanjut kita lihat dari sisi ampere meter ya.
dia maksimalnya mencapai hingga 2630 mAh start dari baterai 19% lah ya, ini 19%. Nah, cukup bagus sekali ya performa dari adapter charger Amino AC22 ini. Baik, selanjutnya akan saya coba untuk tes fast charging ke ponsel Vivo Y21A. Ini sudah support fast charging 18 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang adapter chargernya dengan menggunakan kabel dari MC Dudu, menggunakan adapter charger dari Amino AC22. Kita lihat apakah dia mendukung fast charging atau tidak. Lihat, ini ada tulisannya PD dan maksimal outputnya bisa mencapai hingga 18 watt, 17 watt. Cukup bagus sekali ya performa adapter charger Amino AC22 ini. Ini pada ponsel daya mode mati ya. Lihat, ini ada mode listrik seperti ini ya. Ini artinya kalau di Vivo itu dia support fast charging. Oke, coba saya nyalakan ya ponselnya. Nah, lihat ini mode ponsel nyala, ada tulisannya fast charging start dari baterai 1%. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari sini, lihat ini ya, ini indikator ketika Vivo itu fast chargingnya aktif, ada listrik model muter seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter ya. Nah, ini ya, dia mencapai maksimal pada ampere 2800 ampere menggunakan aplikasi ampere meter. Cukup bagus sekali ya outputnya dengan menggunakan adapter charger Amino AC22 ini ke Vivo Y21A fast charging 18 watt aktif. Oke, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang mendukung supercharger 33 watt. Oke ya, akan saya hubungkan sekarang dari adapter charger Amino AC22 ini pakai jalur output USB-A. Kita lihat. Nah, lihat, dia tidak ada tulisannya supercharger, artinya dia tidak mendukung supercharger. Lihat dayanya dia mencapai hingga 15 watt, ada tulisannya PD, artinya dia bekerja pada daya ring sekitar 18 watt atau fast charging 18 watt. Ingat ya, Infinix Hot ini punya dua struktur daya fast charging, yaitu fast charging 18 watt dan supercharger 33 watt. Ketika kita menggunakan adapter charger yang tidak mendukung daya supercharger 33 watt, dia akan larinya ke fast charging 18 watt. Ini lihat ya yang terjadi, memang dia benar support fast charging 18 watt ke ponsel Infinix Hot 30. Sekarang kita lihat dari sisi yang lain ya, dari sisi sini. Lihat, ada logo petir double. Memang dia support fast charging 18 watt start dari baterai 4%. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter ya. Dia mencapai 2730 menggunakan aplikasi ampere meter alat ukurnya. Seperti itu ya. Intinya dia ke ponsel Infinix Hot 30 support fast charging 18 watt status aktif. Baik, selanjutnya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Ini support quick charging 18 watt. Oke ya, akan saya coba untuk menghubungkannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Ini output dari adapter charger Amino AC22 ketika digunakan untuk charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Dia mencapai hingga 14 watt pada mode ponsel mati ya. Start dari baterai 1%. Naik turun ya. Ketika layar saya nyalakan, dia mencapai hingga 16 watt. Nah, seperti itu ya. Oke, coba saya nyalakan ponselnya sekarang. Nah, lihat ini ya. Dia ada tulisannya fast charging start dari baterai 1%. Nah, ya, artinya ke ponsel Xiaomi memang adapter charger Amino ini memang benar-benar support fast charging ya. Kita lihat dari sisi yang lain, lihat ini. Ini. Ada logo listrik double, lihat ini ya, artinya memang dia support fast charging. Sekarang kita lihat dari sisi aplikasi ampere meter ya, dia mencapai hingga berapa ampere. Nah, ini ya, ketika dilihat dengan menggunakan aplikasi ampere meter, Xiaomi Redmi 9 ini di charging dengan Amino AC22 adapter chargernya ya, dia mencapai hingga 1930 mAh. Nah, seperti itu ya, lihat
dayanya dia agak mengalami penurunan. Mungkin ketika dia mode ponsel nyala mengalami penurunan daya ya. Tapi ketika mode ponsel mati ya, dia dayanya bagus antara 14 hingga 16 watt naik turun. Jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya dia tetap fast charging aktif ya, adapter charger Amino ini ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Oke, sekarang tes fast charging power bank atau recharging power bank yang berdaya besar ya, yang memiliki daya input hingga 65 watt. Nah, coba ya, adapter charger ini kita hisap semua dayanya ya, atau drop test lah ya, seberapa kuat dia. Dengan menggunakan ini saya kabel USB Type-C to USB Type-C dari brand Acmic yang ada wattmeternya seperti ini, atau kabel PD lah ya. Biasanya kabel PD itu diformulasikan untuk output atau charger perangkat yang berdaya besar seperti itu, makanya saya menggunakan kabel PD ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang ya. Oke, kita lihat berapa outputnya dia. Lihat ya, dia mencapai hingga 27 watt status PD aktif. Padahal ya, adapter charger Amino ini tadi seperti yang saya jelaskan, dia maksimal outputnya bisa mencapai hingga 22,5 watt, tapi ini bisa mencapai 27 watt. Nah, menurut sampean atau teman-teman ini bahaya atau tidak? Nah, coba ya kita tunggu ya untuk charging power bank ini pada 30 menit ya. Coba dia drop atau tidak, atau mengalami panas menyengat atau tidak. Tapi secara keseluruhan dia sudah cukup bagus ya, memiliki output di atas spesifikasinya dia 22,5 watt ya. Oke, saya kasih timer sekarang. Oke, ini di menit ke-40 proses recharging power bank sudah terisi 17% ya, pada output daya 26 watt ini ya. Oke, ini dia tidak drop ya, adapter chargernya aman, lihat ya, tidak apa ya, power banknya tidak berkedap-kedap seperti itu. Kategori itu saya pegang ini panasnya panas menyengat, hal itu normal karena dia mengeluarkan daya di atas spesifikasinya dia ya. Padahal dia spesifikasinya output maksimalnya 22,5 watt, ini dia mencapai output hingga 26 watt, sehingga ketika recharging power bank dia panas menyengat menurut saya normal, yang penting tidak drop. Baik, sekarang lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini cukup seru karena Samsung Galaxy A05 ini mendukung super fast charging 25 watt ketika di charging dengan adapter charger Amino AC22 ini yang support 22,5 watt. Seperti apa yang terjadi? Apakah dia support ke jalan adaptive fast charging 15 watt atau super fast charging 25 watt? Mengingat Samsung itu struktur dayanya seperti itu ya, ada yang 15 watt, ada yang 25 watt, di atasnya ada yang 45 watt. Oke, kita coba saya hubungkan sekarang, silakan dilihat baik-baik. Lihat dia super fast chargingnya aktif, cukup bagus sekali ya. Performa dari adapter charger Amino AC22 ini ternyata mendukung super fast charging 25 watt ke Samsung. Tapi kita lihat realnya, outputnya dia mencapai berapa watt ya. Oke, ada logo PD. Nah, dia sudah melewati fase di atas 15 watt ya. Kalau masih di 15 watt artinya memang dia support adaptive fast charging. Ini sudah di atas 15 watt artinya dia mendukung super fast charging 25 watt. Ini masih di angka 17 watt. Nah ya, lihat mungkin dia mentok segitu ya, ternyata dia mentok di 17 watt ya. Ini kategori Samsung menyebut atau apa ya, dia mengistilahkan dia sudah support super fast charging seperti itu ya. Baik, selanjutnya tes ke Oppo Reno 3 yang mendukung fast charging atau VOOC 20 watt atau VOOC 20 watt ya. Oke, akan saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger Amino AC22. Ini seperti apa kinerjanya? Lihat dia ada tulisannya super fast charging, ini ada tulisannya VOOC aktif ya. Artinya adapter charger Amino AC22 ini memang support VOOC 20 watt ke ponsel Oppo. Dalam hal ini tes ke Oppo Reno 3. Lihat ya,
mencapai daya maksimalnya hingga 19 watt. Cukup bagus sekali ya. Secara teori dia support 20 watt, lalu ada spasi 1 watt, 19 watt realnya. Cukup bagus sekali performa adapter charger Amino AC22 ini. Oke, sekarang kita tes berdasarkan aplikasi ampere meter ya. Ini ketika saya tes menggunakan aplikasi ampere meter, dia mencapai arus maksimalnya hingga 3710 mA. Cukup bagus sekali ya ke Oppo Reno 3 arus output ampernya. Oke, jadi kesimpulannya adapter charger Amino AC22 yang dibanderol cuma dengan harga 42.000, kita sudah bisa mendapat adapter charger yang support fast charging 22,5 watt. Pertama, waktu tes fast charging ke ponsel ya, dia mendukung semua fast charging ponsel, mulai dari ke iPhone 8 PD2 atau fast charging 15 watt aktif ya, lalu ke Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt aktif, lalu tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 dan Vivo Y21A status fast charging 18 watt aktif, lalu tes ke Samsung Galaxy A05 yang mendukung super fast charging 25 watt. Ternyata bisa ya status super fast chargingnya aktif dengan menggunakan adapter charger Amino AC22 ini. Di luar ekspektasi ya. Lalu ketika charging ke ponsel Infinix Hot 30 yang mendukung super charger 33 watt, dia mentok di angka fast charging 18 watt karena memang dia outputnya ya maksimalnya 22,5 watt seperti itu. Bukan output 22,5 watt masuk ke sini semua, tapi struktur daya Infinix itu 18 watt, lalu 33 watt dan seterusnya ya. Seperti itu ya terkait teori tentang struktur daya fast charging ponsel. Lalu ketika saya gunakan untuk charging ke ponsel Oppo Reno 3 status VOOC VOOC 20 watt juga aktif. Yang terakhir tadi tes ke power bank ya, ini dia inputnya 65 watt. Adapter charger ini juga mampu ya mencharging power bank dan tidak drop loh, walaupun dia mengeluarkan daya output maksimalnya di atas kemampuannya dia. Tadi output realnya mencapai hingga 26 sampai 27 watt, padahal dia spesifikasi maksimalnya 22,5 watt ya. Ternyata tidak drop walaupun dia panas menyengat. Seperti itu ya keunggulan dari adapter charger Amino AC22 ini. Kalau dari sisi negatif atau kekurangannya ya, ini built-in quality-nya dia terkesan ringkih ya, ringan tadi ya berdasarkan tes saya. Lalu dari segi presisi ya, presisi ngepasnya ini ya, dia agak kurang presisi ya. Jadi kurang center, kalau dilihat secara langsung dia kurang presisi. Tidak plek langsung, tapi ada kayak renggang seperti itu. Tapi tanpa apa ya mengurangi kualitas fast chargingnya dia ya, walaupun dia built-in quality-nya ringan tapi performanya cukup bagus sekali. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger Amino AC22 ini, link pembelian ada di deskripsi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.